Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Anicetus, Paus dan seorang martir. Anicetus lahir di Syria, Asia Kecil. Ia terdaftar sebagai Paus ke-10 pengganti Rasul Petrus dan memimpin gereja pada tahun 155 sampai 166 pada akhir masa pemerintahan Kaisar Antonius Pius. Ketika memimpin gereja, Anicetus pernah menerima Polikarpus, uskup Smyrna yang datang ke Roma untuk membicarakan tanggal hari raya Paskah yang tidak sama di seluruh gereja. Sikapnya yang arif terhadap perselisihan antar gereja di Asia Kecil dengan gereja lainnya tentang tanggal perayaan Paskah membuat namanya dikenal luas di seluruh gereja. Di negeri asalnya, hari Paskah dirayakan tepat pada tanggal 14 bulan Nisan, sesuai kalender hari raya orang Yahudi. Kebiasaan yang diwariskan oleh Santo Yohanes Rasul dan Santo Filipus Rasul ini menyebabkan hari raya Paskah jatuh pada hari yang tidak menentu. Pada masa itu, kematian Yesus lebih ditekankan daripada kebangkitan Yesus. Sebaliknya, di gereja-gereja lain, hari Paskah dirayakan pada hari Minggu sesudah tanggal 14 Nisan. Karena pada hari itulah Yesus bangkit dari kuburnya. Kecuali itu, perayaan Paskah bertujuan pula untuk memperbaharui penghayatan iman dan kehidupan rohani umat beriman. Paus Anicetus menyerahkan perselisihan ini kepada penyelenggaraan ilahi. Atas doa dan imannya yang teguh, maka perselisihan dalam tubuh gereja dapat diselesaikan dengan damai. Lalu perayaan Paskah pada hari Minggu lama-kelamaan diterima oleh gereja Asia Kecil. Akibat menderita berbagai macam penyakit, Anicetus meninggal dunia pada tahun 168. Tuhan itu setia dan adil. Ia menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Ia menopang, mendengarkan, dan menyelamatkan yang minta tolong kepadanya. Kebaikan dan keadilan berasal dari Dia. Tuhan selalu dekat dan ingat pada umat-Nya. Demikian Nabi Yesaya menegaskan dan pemazmur memuji Dia. Manusia terarah pada cinta kasih dan kebaikan, sebab ia adalah citra Allah. Namun jika ada orang yang berusaha untuk hidup baik dan jujur dengan tulus, malah ia dicibir orang-orang di sekitarnya. Banyak yang mengolok-olok, sok suci, munafik, penjilat, sok pahlawan, dan yang lain. Padahal yang mengejek itulah orang-orang iri hati. Merekalah yang munafik dan sok suci. Orang-orang bodoh bersatu dan menjadikan orang baik sebagai musuh bersama. Orang yang adil dan setia justru kurang mendapat tempat dalam komunitas. Itulah realitas kehidupan yang kerap terjadi di mana-mana. Yesus berkata, "Sesungguhnya
Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Bagaimana dengan kita? Apa saja yang telah kita perbuat selama ini? Apakah kita sungguh mengerjakan apa yang dikehendaki Allah bagi kita? Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.